Em, terus kalau saat ini ada ulama yang menyebutkan bahwa saat ini Muslim itu, khususnya Muslim ya, mengalami krisis intelektual, krisis authority. Karena orang dulu untuk tampil di panggung, untuk bisa bicara itu ada sanatnya lah, bisa dibilang ada risalahnya, dari mana sambung menyambungnya. Tapi saat ini silsilahnya ada. Tapi saat ini siapapun bisa bicara pada kesempatan apapun, dimanapun, kapanpun. Akhirnya ada krisis otoritas di situ. Apa yang Pak Haidar lihat? Ya itulah repotnya. Orang itu kalau mau jadi dokter harus sekolah dan punya gelar dokter, ya kan? Kalau enggak, dia buka praktek, kalau enggak ditangkap, enggak dipercaya orang. Orang kalau mau jadi ahli fisika mesti lulus jurusan fisika dari perguruan tinggi yang bagus. Spesialisasi apapun itu membutuhkan penguasaan akademik yang mendalam. Repotnya, begitu sampai pada agama, orang merasa, wah, orang bisa jadi ahli agama tanpa sekolah dengan benar, ya. Nah, yang lebih merepotkan dengan adanya media massa sekarang, ya, namanya aja media massa. Media massa itu kan media yang dinikmati oleh massa. Nah, karena itu kan mereka sangat tergantung pada massa. Massa ini kan biasanya tidak tertarik pada sesuatu yang mendalam, yang serius, ya. Nah, mereka senangnya sesuatu yang populer, makin ringan makin menarik, makin lucu makin menarik, ya. Nah, karena segala sesuatu termasuk dalam hal ini dakwah Islam itu sangat tergantung pada massa, maka yang terjadi sekarang yang populer dan punya pengaruh di kalangan masyarakat itu justru yang ilmunya nggak mendalam, justru yang populer, lucu-lucuan, ya. Pak Quraisy hanya muncul setahun sekali jam 4 pagi di satu channel TV misalnya, ya kan. Tapi yang muncul kemudian, saya tidak ingin menghina loh, ya, tidak ingin menghina, merendahkan. Segala sesuatu itu harus lengkap. Ada yang mendalam, ada yang populer, ada yang serius, ada yang lucu, ada yang kering cara pemberiannya seperti kuliah, ada yang perlu melibatkan musik dan lain sebagainya. Tapi yang terjadi sekarang bukan keseimbangan. Yang serius, yang mendalam itu hampir-hampir tidak lagi mendapatkan tempat. Ya. Nah, repotnya terus begitu. Semua orang boleh jadi ustadz, ya. Saya ini ngambil doktor di bidang Islam, tapi sampai sekarang saya nggak merasa diri saya pantas dipanggil ustadz. Ya, tapi sekarang ini banyak orang cuman pinter ngomong, trainer gitu ya, sudah dipanggil ustadz. Ditambah lagi pakai sorban, tinggal beli kan sekarang banyak. Pakai sorban, pakai jubah, lengkap dia menjadi ustadz. Dan terus orang banyak mengira bahwa dia ahli agama, padahal dia sebetulnya bukan ahli agama, ya. Nah, ini menurut saya kecenderungan yang luar biasa merusak. Kecenderungan yang luar biasa merusak. Tapi memang tidak mudah di negara demokratis seperti kita mau ngubah ini. Satu-satunya jalan ya memang pengusaha muslim, pemilik media massa muslim harus kreatif sehingga bisa mengemas pemikir-pemikir Islam, ulama mendalam Islam itu dikemas demikian rupa sehingga bisa diterima oleh masyarakat, gitu. Dan tentu ya ada persoalan idealisme. Kalau yang dicari cuma rating saja, ya, terus sudah cari rating maunya gampangan, ya akhirnya yang keluar ya yang model-model seperti itu. Tapi kalau mau kreatif, mau susah, mau merancang pemikir-pemikir dan ulama mendalam itu sehingga mereka bisa disajikan dengan menarik, mudah-mudahan akhirnya masyarakat juga menyukai. Kalau tidak, yang terjadi yaitu ajaran Islam yang dangkal, ya, eksklusif, bermusuhan dengan kelompok agama, kelompok masyarakat, kelompok budaya yang lain, ya. Ini memang menurut saya satu keadaan yang sangat memprihatinkan dan butuh kerjasama yang luar biasa dari sekolah-sekolah, perguruan tinggi, pengusaha media massa muslim, pendidik, pemerintah untuk bisa mengubah kecenderungan pada model pemahaman keagamaan Islam yang saya nggak mau menyebutnya populer tapi dangkal, ya.
Kalau cuma berhenti pada dangkal masih mending. Pemahaman Islam yang bukan saja dangkal, tapi eksklusif dan cenderung bermusuhan terhadap kelompok agama atau kelompok budaya atau kelompok masyarakat yang lain. Ini pekerjaan besar saya kira. Ya. Pemirsa, sepertinya topik ini bisa menjadi penghantar kita nanti untuk jalan-jalan di Lazuardi, salah satu lembaga pendidikan yang dikelola oleh Pak Haidar, dan kita bisa bicara banyak tentang bagaimana untuk mungkin arahnya lebih ke pengkondisian saat ini untuk menghadapi tantangan seperti itu. Masyarakat gitu ya. Ya saya kira tepat sekali. Nanti insya Allah kita lanjutkan dengan dialog di Lazuardi, kita diskusikan persoalan-persoalan kemasyarakatan, persoalan budaya ini di sana nanti insya Allah. Ya, terima kasih Pak Haidar. Demikian wawancara kami dengan Pak Haidar Baghir, pendiri Mizan dan juga inisiator dan pendiri dari grup Lazuardi. Dari Jakarta Selatan, Ismail Fahmi Baju Winarno mengabarkan.